Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsha Diolanda dengan NIM P0515012101. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang cairan cerebrospinal. Jadi, cairan cerebrospinal adalah cairan bening yang berada di dalam dan sekitar otak serta sumsum tulang belakang. Cairan ini diproduksi di bagian otak yang bernama ventricle, tepatnya oleh jaringan yang disebut plexus choroid. Nah, di mana sih sebenarnya cairan cerebrospinal itu terletak? Cairan cerebrospinal mengalir dalam ventricle otak, batang otak, dan sekitar saraf tulang belakang. Cairan ini memiliki sifat antibakteri yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Cairan cerebrospinal memiliki beberapa fungsi. Salah satunya dan yang paling utama adalah melindungi otak dan sumsum tulang belakang dari benturan atau cedera. Cairan ini berfungsi sebagai bantalan yang dapat mengurangi kerusakan pada otak dan sumsum tulang belakang akibat pergerakan atau tekanan pada kepala atau tubuh yang muncul secara tiba-tiba. Prosedur dilakukan dengan mengambil cairan cerebrospinal yang terdapat pada saput pelindung sistem saraf pusat. Sejumlah cairan cerebrospinal akan diambil melalui jarum yang akan disuntikkan pada bagian bawah tulang belakang atau area lumbar. Untuk selanjutnya dianalisis di laboratorium. Lumbal fungsi adalah prosedur pengambilan cairan cerebrospinal melalui jarum yang dimasukkan pada celah di antara dua tulang belakang bagian punggung bawah atau disebut dengan lumbal. Nah, di sini adalah hasil fungsi lumbal dimasukkan dalam 3 tabung atau 3 seraing yang berbeda, antara lain yang pertama tabung 1 berisi 1 ml dibuang karena tidak dapat digunakan. Karena yang pertama itu bahan pemeriksaan karena mungkin mengandung darah pada saat penyedotan. Yang kedua tabung 2 berisi 7 ml digunakan untuk pemeriksaan serologi, bakteri, dan kimia klinik. Dan yang ketiga tabung 3 berisi 2 ml digunakan untuk pemeriksaan jumlah sel dan protein kualitatif atau kuantitatif. Jadi pemeriksaan terhadap cairan cerebrospinal ini macam-macam pemeriksaan cairan cerebrospinal. Pemeriksaan terhadap cerebrospinal terdiri atas pemeriksaan rutin, yaitu terdapat makroskopis, mikroskopis, kimia, dan bakteriologi. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik, terdapat tekanan, dan yang ketiga pemeriksaan khusus, yaitu elektroforesa protein, imunoelektroforesa, serologi, dan imunoglobulin. Komposisi cairan cerebrospinal yang normal adalah 99% air, sisanya terdiri dari protein, glukosa sel mononuklir, elektrolit, enzim, dan sel darah putih atau leukosit. Karena sebagian besarnya adalah cair, jadi cairan cerebrospinal ini memiliki warna yang jernih atau bening. Pemeriksaan sampel cairan otak dan saraf tulang belakang atau cairan cerebrospinal melalui lumbal fungsi yang bertujuan untuk mendeteksi kelainan pada sistem saraf seperti infeksi, perdarahan, atau kanker. Baiklah, yang kedua yaitu cairan amnion. Nah, cairan amnion atau lebih dikenal dengan air ketuban adalah cairan yang mengelilingi bayi yang belum lahir atau semasa di dalam janin selama masa kehamilan. Cairan ini terkandung dalam kantung ketuban, yaitu kantung dengan 2 membran, yang pertama amnion dan yang kedua chorion yang berada di dalam rahim. Adapun gangguan-gangguan yang mempengaruhi air ketuban. Yang pertama yaitu polyhydramnion. Nah, kondisi ini terjadi jika jumlah air ketuban berlebih. Polyhydramnion dapat terjadi pada kasus kehamilan kembar, kelainan bawaan, atau diabetes gestasional. Yang kedua yaitu oligohydramnion, yaitu gangguan ini terjadi jika cairan ketuban itu terlalu sedikit. Yang terjadi karena kantung ketuban yang robek, plasenta yang tidak berfungsi dengan baik, atau kelainan pada janin. Yang terakhir yaitu ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini atau KPD adalah kondisi ketika cairan ketuban pecah sebelum waktu persalinan atau sebelum usia kehamilan 37 minggu. Pada kondisi ini, bayi beresiko mengalami kelahiran prematur.
Nah, apa sih fungsi dari cairan amnion ini? Pada saat kehamilan, cairan amnion juga bisa digunakan untuk mendeteksi kelainan yang dialami janin, khususnya yang berhubungan dengan kelainan kromosom. Cairan amnion juga mengandung komponen vital seperti nutrisi, hormon, dan antibodi penangkal infeksi. Adapun pemeriksaan amnion pada air ketuban, yaitu pemeriksaan amniosentesis adalah tes untuk mengetahui kelainan genetik pada bayi dengan memeriksa cairan ketuban atau cairan amnion. Di dalam cairan amnion terdapat sel fetal yang dapat dilakukan analisis kromosom, analisis biokimia, dan analisis biologi. Amnion sintesis selalu dilakukan di bawah panduan ultrasound untuk menentukan posisi bayi. Tes ini bisa menentukan cacat kromosom, kelainan bawaan, jenis kelamin, tingkat kematangan paru janin, infeksi cairan amnion, serta kemungkinan bayi mewarisi gangguan seperti hemofilia. Adapun pemeriksaan amnion sintesis, yaitu larutan antiseptik akan dituangkan di sekitar perut ibu hamil untuk meminimalkan resiko infeksi. Kemudian, jarum panjang tipis akan dimasukkan melalui dinding perut untuk mengambil sampel cairan ketuban. Biasanya ini terasa seperti disengat, tetapi tidak menimbulkan rasa sakit. Prosedur ini akan dibantu dengan gambaran dari ultrasound untuk melihat proses pengambilan sampel. Setelah sampel diambil, akan dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Baiklah, materi yang terakhir, materi ketiga, yaitu tentang cairan sinovial. Nah, apa sih itu cairan sinovial? Cairan sinovial atau cairan sendi merupakan cairan kental yang berfungsi untuk melumasi sendi-sendi tubuh sehingga mudah bergerak. Analisis cairan sinovial dapat dilakukan pada seseorang yang mengalami gangguan sendi agar dapat diketahui penyebabnya. Suatu lapisan cairan yang disebut cairan sinovial terletak di antara tulang-tulang tersebut dan bertindak sebagai bahan pelumas yang mencegah ujung-ujung tulang tersebut bergesekan atau mengikis satu sama lain. Nah, pemeriksaan cairan sinovial biasanya dilakukan pada pasien yang memiliki keluhan nyeri sendi maupun pembengkakan pada sendi yang tidak diketahui penyebabnya. Selain itu, pemeriksaan ini juga dilakukan bila pasien mengalami kesulitan bergerak akibat gangguan pada sendinya. Analisis cairan sinovial dilakukan dengan cara mengambil cairan sinovial pada sendi menggunakan jarum suntik seperti gambar yang sudah tertera. Namun, sebelum mengambil cairan tersebut, dokter akan memberikan anestesi atau obat bius terlebih dahulu agar proses pengambilan cairan sendi tidak terasa menyakitkan. Setelah dilakukan anestesi, prosedur pengambilan cairan sinovial akan dimulai. Jarum suntik akan diarahkan untuk mengambil sampel cairan sinovial dari bagian sendi yang meradang untuk diperiksa. Proses ini dapat dilakukan di ruangan dokter dan hanya berlangsung selama beberapa menit di ruangan dokter atau di laboratorium. Umumnya, cairan sinovial cenderung tidak berwarna atau bening layaknya putih telur. Namun, jika terjadi peradangan pada sendi, warna cairan sinovial dapat mengalami perubahan menjadi berwarna kuning keruh. Sementara itu, bila sendi yang bermasalah mengalami infeksi, cairan sinovial akan tampak berwarna kuning kehijauan. Ketika cairan sinovial mengalami perubahan warna menjadi kemerahan, umumnya menandai adanya perdarahan di bagian sendi tersebut. Tingkat kekentalan cairan sinovial juga turut diperiksa dalam proses analis. Pasalnya, cairan sinovial pada penderita artritis akan lebih encer karena penurunan produksi asam hyaluronat, yaitu salah satu zat yang berfungsi untuk membentuk cairan sinovial tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai tentang cairan cerebrospinal, cairan amnion, dan cairan sinovial. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.